Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gua Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini seperti kalian lihat di sini ada yang request dari Kak Jenita Astuti via DM. Coba di-review APK ini Kak ya. Bitcoin gratis legit, WD khusus BTC lancar, sudah banyak member yang terbukti membayar. Linknya. Nah, emang ini link lamanya ya, kalau kalian lihat chatan di sini di 2 Juli ya. Dan sekarang udah ganti. Dulu namanya BTCS Mining, sekarang ganti jadi Core Mining. Terus gue tahu Kak Jenita ini adalah pemain ya. Jadi dia promosi terus gitu ya. Tapi di sini gue juga bilang gue tidak begitu tertarik gitu ya. Udah download nih gue bilang. Tapi lihat-lihat masih mending mining di APK yang saya jalanin. Jadi gue juga punya APK mining dan lebih baik gue mining di situ daripada di aplikasi ini gitu ya. Nah, buat kalian intinya kalau boleh gue saran gitu ya, segala sesuatu apapun jangan terlalu fanatik. Maksudnya ini kan belum rilis, belum apa-apa, kalian udah jarjor-jarjor, udah nentuin harga, udah mau jadi orang kaya gitu. Jangan terlalu fanatik ya. Menjadi orang waras itu emang susah gitu ya. Jadi kalau emang menurut gue ya, kalau emang gratisan aja dan udah terbukti kalian bisa transfer BTC gitu ya langsung ke akun Indodax atau toko kripto atau yang lainnya, udah terbukti membayar, iya silakan, itu keputusan kalian. Tapi menurut gua kalau kalian terlalu fanatik akan sesuatu hal yang kalian sendiri belum tahu kebenarannya, belum mainnet juga, belum launching, lebih baik ikutin aja perkembangannya gitu ya. Jadi di sini gue cuma bisa saran untuk jangan terlalu fanatik ya. Ingat segala sesuatu hal itu ada baik buruknya. Jadi coba dipikirin lagi pakai logika. Masuk akal nggak kira-kira? Nah di sini gue juga bilang di BTCS Love ini ada beberapa kejanggalan untuk gue pribadi nih ya. Jadi di sini opini benar-benar subjektif dari sudut pandang gue. Ya walaupun tadi gratisan, kembali lagi kepada kalian udah bisa WD mau berapa BTC terserah gitu ya. Tapi ya ada beberapa kejanggalan yang tentunya akan gue bahas di dalam video gue ini. Contoh pertama ya, sebelum ganti nama Core Mining ya, namanya kan BTCS Mining. Nah gue tanya kenapa nama Twitternya adalah Core DAO? Kan jauh nih, kenapa nama Twitternya nggak BTCS Mining atau BTCS gitu ya? Kenapa Core DAO jauh banget? Kalau emang company-nya tetap, maksud gue nggak dijelasin secara jelas gitu, terbuka, itu aneh ternyata. Nah, dan kalau kalian, pasti kalian ngikutin ya, ternyata sekarang setelah update ya, yang tadinya namanya koinnya BTCS jadi berubah jadi koin Core. Namanya pun ganti jadi Core Mining. Seperti kalian lihat di sini ya. Ini yang lama ya, BTCS Mining. Jadi berubah Core Mining. Oke. Makanya gue pertanyakan, kenapa nama Twitternya tidak BTCS aja? Jadi kan jelas nih kalau cari itu tinggal klik. Kenapa jauh banget jadi Core DAO? Ternyata kalau memang akhirnya berganti jadi nama Core DAO, cocok nama Twitternya yang sekarang. Gue cocok nih. Tapi kalau nama aplikasinya aja BTCS, Twitternya namanya apa, aneh ya. Maksudnya kalau kalian contoh nih, Twitternya Bitcoin namanya Bitcoin, bukan yang lain. Jadi orang tentunya akan lebih gampang cari tahu gitu. Jadi kalau dari nama aja udah jauh, tentunya ada sebuah kejanggalan. Nah setelah update namanya kan berubah nih jadi Core Mining. Udah cocok nih sama nama Twitternya. Nah ini menurut gue relevan ya, berbanding lurus. Terus kalau kalian lihat lagi di sini ada perubahan. Yang tadinya BTCS koinnya di sini jadi berubah jadi Core dengan logo C ya. Yang tadinya logonya B tapi kayak heksagon gini bentuknya, berubah jadi C. Perubahan lainnya kalau kalian lihat di sini juga ganti ya. Tadinya BTCS, di sini juga ganti jadi Core. Terus juga ini untuk start miningnya yang tadi tulisannya adalah free and fair only for Satoshi Spirit.
Miss BTC take BTCS ya. Jadi tinggal diganti yang terakhir. Jadi namanya sudah Core. Dan untuk di dalam aplikasinya masih sama seperti sebelumnya, cuma di sini updating emang terlihat dari namanya ya. Di sini di bagian quote juga ada opsional, terus juga ada koin dan segala macam ya. Terus juga ada hot dan ada ranking. Di sini ada market value dari today, week sampai month. Ya, kalian bisa lihat. Terus juga ada news, ada berita-berita di sini kalian bisa baca gitu ya. Ini untuk pas bagian miningnya ya, udah ganti nama jadi Core Mining. Dan di bagian Mi, kalau kalian klik bagian download di sini, nah yang muncul masih website lama gitu ya di sini. Padahal kalau website downloadnya yang baru itu udah ganti nama. Namanya adalah satoshiapp.xyz. Jadi harusnya udah langsung diganti juga nih. Nah, katanya udah mau berbasis Web3, terus juga POS, di dalam sistemnya ada POS. Cuma di dalam sininya aja ternyata masih belum diganti gitu kan. Jadi agak aneh gitu. Harusnya kalau di-update sistem, harusnya ini juga harus diganti dengan websitenya yang baru. Nah, ketika di menu mining, ketika kalian start mining di sini, kalian harus verifikasi. Yang sebelumnya verifikasi harus pakai foto KTP, ID gitu ya. Ini cuma muka aja gitu. Tapi tetap menurut gua ini sebuah KYC, Know Your Customer. Tujuannya untuk mengetahui customer kamu ya. Tapi kalau di dalam aplikasi ini kan memang ditujukan supaya bukan robot pertama dan gak ada miner yang curang. Cuman masalahnya kalau gua main mining, kayaknya untuk KYC agak kurang tepat. Kecuali ini adalah broker, platform trading gitu ya, berhak KYC. Karena supaya tahu nih, oh ini orang yang asli. Dan juga tujuannya supaya nggak ada money laundry di dalamnya. Tapi kalau untuk mining aja, kayak kalian mining sendiri, kalian individual beli mesin rig segala macamnya, kayak nggak ada KYC seperti ini gitu. Dan ini menurut gue sebuah hal yang aneh, menjadi kejanggalan kenapa jadi wajib harus verifikasi muka gitu ya. Yang ditakutkan kenapa ya, sering ya terjadi yang namanya penjualan data diri kita ya. Ada juga ini cara mendapatkan uang dari menjual data pribadi ya, walaupun cuma muka aja, tapi kalau dia bisa nge-tracking kita sampai dalamnya gitu, apalagi di dalam kalau kalian buka versi Google Play itu kan ada izin ya untuk mengakses ini, mengakses itu ya. Jadi kalian wajib hati-hati. Dan ketika kalian buka Google Play, nama aplikasinya adalah Satoshi. Di-develop sama Aime Han. Oke, kalau kita klik dia cuma punya satu ya, punya satu aplikasi. Dan kita lihat di sini sudah di-download segala macam ya. Banyak orang yang udah pakai. Di developer kontaknya ya, sering gue bilang, pertama websitenya juga belum diganti sama websitenya yang terbaru ya, masih pakai btcs.global. Padahal udah ada yang terbaru yang satoshiapp.xyz. Juga emailnya, orang yang daftar emailnya pakai Gmail alias email gratisan. Padahal dia ingin membangun sebuah koin kripto baru, blockchain, butuh biaya banyak tentunya, dan sistemnya kan udah canggih banget. Nah, kenapa pendaftarannya ini menggunakan email gratisan? Kenapa enggak? Bolehlah aimeman66@btcsglobal gitu ya, .com ya gitu, atau mungkin kordao.com gitu ya, biar lebih profesional aja. Nah, kalau ngelihat komen-komen orang yang ngasih bintang 1 gitu ya, walaupun di sini juga banyak yang ngasih bintang 5, gue nggak tahu siapa gitu ya. Nah, tapi banyakkan mereka yang punya permasalahan ketika verifikasi muka ya, gitu. Jadi ada yang kesulitan untuk verifikasi muka, akhirnya gagal terus. Tapi di sini juga ada yang bilang, why there are more than one copy to the same app ya, kenapa kopinya ini tidak otomatis ya,
Kenapa gitu? Kenapa ini terlihat jadi manual update gitu? Katanya udah canggih ya. Tadi gue bilang makanya ada beberapa hal yang nggak otomatis langsung keganti. Contohnya websitenya di sini masih pakai website yang lama. Dan untuk cara kerja dari aplikasi ini cukup gampang gitu ya. Kalian klik start mining, verifikasi muka, terus tinggal klik lagi, otomatis mining. Tanpa perlu kalian klik setiap 2 jam sekali atau 5 jam sekali, enggak, seharian. Dan maksimal setahu gue itu ada 150 blok ya. Kalau sudah penuh, dia akan stop gitu ya, otomatis stop. Dan baru ketika kalian klik lagi, dia akan mining lagi. Nah, di sini kalau kalian lihat memang ada 2 koin di sini. Koin core yang belum mainnet dan tentunya kalian pasti tahu dengan BTC. Nah, di aplikasi ini juga memberikan BTC secara gratis, layaknya sebuah airdrop. Nah, caranya gimana kalian buat dapat BTC? Caranya nggak lain nggak bukan kalian ngajak orang, ya. Kalian lihat di sini kalau My Miners ini akan memperbanyak BTC kalian. Semakin banyak orang yang kalian undang, otomatis semakin banyak juga BTC dan juga koin core yang kalian dapatkan. Jadi di sini untuk nambang dipengaruhi dengan cara kita mengundang orang sebanyak-banyaknya. Lalu gimana buat orang-orang yang nggak bisa ngundang dan akhirnya main solo? Tentu aja BTC-nya akan stuck di angka tertentu dan nggak bisa WD. Dan dari 2 koin ini yang bisa ditarik cuma BTC aja. Karena core belum mainnet dan belum rilis, belum ada harganya, nggak ada di market. Tentunya nunggu nih ya, kita harus nunggu dan bersabar. Gue percaya orang Indonesia kan sabar-sabar ya. Jadi kita tunggu aja, semoga aja nggak mangkir lagi. Yang dari sebelumnya bilangnya mainnet di 9 Juni 2022 gitu ya. Bahkan di sini dinyatakan 1 BTCS yang dulu ya, itu will be equal to 1 Ethereum. Wow. Langsung jadi auto orang kaya gitu. Terus juga after that gitu 1 BTCS price will be half of 1 Bitcoin. That's why it's called second Bitcoin. Wow. Lumayan lah ya. Bitcoin sekarang kisaran 300 juta misalkan ya, 150 juta. Oke, nggak apa-apa. Keep mining and change your future. You are all millionaires gitu. Tapi ternyata mangkir dari tanggal ini di bulan ini ya. Dan katanya janjinya di third quarter 2022 alias diperkirakan bulan Juni sampai dengan September akhir. Semoga aja harapan gue ya jangan mangkir lagi supaya kita nggak nunggu lama untuk realisasi menjadi orang kaya ya. Tentunya kan kalau langsung dapat koin sebegitu banyak dengan harga yang mirip-mirip Ethereum dan Bitcoin, siapa sih yang nggak mau ya? Harapan gue supaya ini tetap terlaksana, jangan kabur lagi ya. September akhir, coba kita lihat aja update yang terbaru nanti. Nah, walaupun kita main gratisan, kita tidak mengeluarkan uang untuk depo ya, tapi tetap ada yang kita keluarkan di sini, kuota, waktu, atau mungkin data pribadi kita. Itu yang masih jadi pertanyaan ya. Tapi di sini juga ada sebuah regulasi untuk ngerekrut miners. Jadi ada level-levelnya juga. Ya. Ketika kalian dapat effective has contribute to you. Level kedua kayak gini. Terus recruitment. Tapi juga ada notifikasi di sini untuk permainan yang fair. Dan yang tadi gue bilang nggak boleh yang double. Jadi kalau ada orang yang curang gitu ya, bisa-bisa langsung di-ban. Seperti contoh di sini ya, gue ngambil dari random aja. Kita lihat My Miners-nya di sini. Wow banget ya, ini orang atau smartphone aja, apa gimana, cloningan atau apa ya. Banyak banget. Oke, bahkan lihat koin BTC-nya ini udah auto jadi jutawan. Oke. Nah, gimana kalau buat permasalahannya orang yang nggak jago ngundang ya tadi gue bilang. Jangan sampai aplikasi ini yang udah digarap bagus gitu ya, udah hebat banget ya. Ya mungkin gue bisa bilang 11-12 sama white papernya Bitcoin ya gitu ya. Kita anggap gitu aja.
Jangan sampai aplikasi ini hanya cuma aplikasi undang-undang dan mengundang orang. Buat orang yang nggak bisa mengundang, buat orang yang cuma punya miners 5, 10, atau belasan lainnya, ya susah gitu ya. Tapi kalau buat orang-orang yang punya miners banyak, tentu jelas mereka diuntungkan dan sangat senang dengan aplikasi ini. Oke, sekarang kita melipir dulu ke Twitternya CoreDAO di sini ya. Kalau kalian lihat ya, dia join, ini ada white papernya di sini ya. Jadi udah mulai ancang-ancang nih. Yang sebelumnya white papernya kalian bisa akses di aplikasinya, tapi ini dia bikin baru lagi kalau kita klik di sini. Nah, ini dia ya. CoreDAO.org. Wah, canggih banget. ORG domainnya, organisasi. Biasanya domain-domain gini digunakan untuk kegiatan-kegiatan non-profit ya. Sama kayak Bitcoin juga, setahu gue belakangnya nih .org juga untuk white papernya supaya orang bisa baca. Nah, kalian baca deh ya white papernya. Bahkan di sini ada join Twitter, Discord, ada Medium ya. Ini buat chatting-chattingan. Ini semacam kayak WordPress atau blognya gitu, kalian bisa baca. Dan yang menariknya di sini white paper. Oke. Kita klik yang bagian download the app. Nah, udah bagus-bagus tadi domainnya ORG. Ketika kalian mau download aplikasinya, di sini satoshiapp.xyz. Ya. Yang jadi permasalahan kenapa XYZ? Nah, untuk domain XYZ ya, dikenal ini kurang bagus gitu ya. Maksudnya nih kayak, ini kan nanti jadi sebuah hal yang besar, menggembirakan gitu ya. Nanti ada koin baru lagi gitu ya. Maksudnya juga tentunya punya duit banyak lah ya untuk mempersiapkan ini. Kenapa domainnya XYZ? Ya kalau kalian lihat di sini domain XYZ sering dipakai sama hacker. Ini gue lansir dari kompas.com. Kenapa juga XYZ? Karena harganya murah gitu. Yang aneh ya, maksudnya aplikasi CoreDAO ini atau Core Mining ini bisa ngasih free BTC setiap hari buat pengguna yang harganya mungkin bisa dikalkulasikan cukup mahal gitu. Tapi kenapa untuk website aja mesti pakai yang XYZ gitu kan? Tadi udah bagi-bagi BTC secara gratis gitu. Tapi kenapa untuk websitenya sendiri dia menggunakan website yang murah? Oh enggak Kak, dia itu adalah bijaksana supaya nggak ngeluarin cost terlalu banyak. Tapi tetap aneh lah, karena ini dia lagi jualan loh. Ketika mengeluarkan white paper, tentunya supaya banyak orang yang baca, orang ngerti, orang tahu tujuannya dia bikin koin untuk apa, dia di dalam proposal atau white papernya ini akan punya keuntungan, kelebihan apa dibandingkan koin-koin yang lain, itu jelas ya. Nah, maksudnya dia untuk memasarkan itu kita pasti memberikan yang terbaik gitu ya, yang oke lah ya. Tapi kalau domainnya XYZ jadi agak aneh gitu ya. Dan untuk white paper di dalam aplikasinya juga udah berubah ya, jadi lebih ringkas, padat dan jelas. Cuma gue nggak menemukan kata-kata mainnetnya ini mau di tanggal berapa, bulan apa. Apakah akan terjadi perubahan lagi karena tidak dituang di dalam white papernya di dalam aplikasinya. Kalau sebelumnya kan ada tuh yang tadi gue bilang di kuartal ketiga di bulan 2022 ini. Nah, ini tiba-tiba gak ada di sini. Jadi kayaknya akankah terjadi perubahan kembali? So kita coba tunggu aja. Dan ketika kalian buka smartphone kalian lihat logonya deh. Logonya masih ada tulisan btcs.global. Padahal kalau emang nama aplikasinya sekarang Satoshi, harusnya ini juga hilang. Atau mau nama aplikasinya Core, gitu juga harusnya ditulis aja di sini Core gitu. Harusnya juga secara otomatis ganti. Dan ini gue nggak tahu ya. Ini jadi pertanyaan gue ya. Maksudnya ini logo gambar ini logo apa sih? Maksudnya kalau logo aplikasinya kenapa nggak ngikut logonya CoreDAO? Lebih bagus.
ya, lebih simple, lebih kelihatan mahal dibandingkan logo ini. Kalau logo ini agak nyeleneh, kayak gambar apa gitu. Kalian tahu gak sih otak gue kemana gitu? Apa cuman imajinasi gue doang ya? Nah jadi gue bertanya-tanya, ini sebenarnya jadi gambar apa sih? Gambar Satoshi? Enggak juga. Gambar core? Enggak kayak gini. Gambar koin core? Enggak gini juga. Jadi ini sebenarnya logo apa sih? Harusnya kan kalau ada updating, udah langsung logonya ikut update juga, ikut sama yang baru gitu. Nah tadinya gue juga seneng nih sama aplikasi ini karena memberikan adanya giveaway BTC. Nah gue kira bakal dibagiin secara cuma-cuma, ternyata kalian itu harus yang namanya ngundang orang lagi supaya kalian dapet votes gitu ya. Jadi nggak bisa yang namanya dapat BTC secara gratis. Mungkin di awal-awal kalian bisa dapat gratis, tapi tidak akan memenuhi persyaratan untuk minimum penarikan atau WD-nya. Sekarang kita udah ada di Core White Paper versi yang 1.0.5. Ya semoga aja nanti nggak ada revisi lagi dan langsung mainnet aja gitu ya. Pokoknya karena udah bagus banget nih. Untuk white papernya, untuk gue pribadi no comment, udah oke gitu ya. Jadi semoga biar langsung ada peluncuran rilis itu lebih bagus daripada cuman ditulis revisi lagi, tulis revisi lagi gitu ya. Jadi gue yakin karena ini komunitas besar gitu ya, banyak orang yang berharap, jadi langsung aja rilis gitu ya. Ya kita doain aja yang terbaik ya. Dan kalau kalian lihat di sini ada conclusionnya, intinya ya paper ini disampaikan oleh si Cordao ini bahwasanya ini sudah Web3. Walaupun di sini ada typo nih kalau kalian lihat ya. Di sini typo. Maksudnya ini kan udah besar gitu ya. Seenggaknya ada web development-nya, ada web engineer, ada web design gitu ya. Harusnya kalau kayak gini sih diminimalisir lah typo-typo gini. Kan udah canggih nih, udah Web3. Terus mekanisme Satoshi Plus, Combine, di sini ada POW dan DPoS ya. To resolve di sini segala macam kalian bisa baca ya. Tapi intinya di dalam sini tidak dijelaskan kapan akan mainnetnya. Jadi kita tunggu aja, mungkin ada kabar terbaru dari nanti versi Twitternya. Seperti contoh di sini juga ya, masih ada tulisan BTC.globalnya. Padahal udah ganti mungkin Satoshi atau jadi Core Mining atau Cordao. Terusnya udah ganti aja nih tulisan. Dan logo ini gue juga bingung, ini sebenarnya logo apa sih? Kalian bisa jawab, boleh ditulis di kolom komentar di bawah. So mungkin itu aja untuk pembahasan dari aplikasi Core Mining yang tadinya namanya BTCS Mining ya. Jadi kembali lagi kepada kalian, kalau merasa ini adalah sebuah kesenangan kalian, ya monggo, saya juga nggak maksa. Toh juga saya tidak pernah melarang siapapun untuk men-share kode referral mereka, terserah kembali kepada diri masing-masing. Tapi kalau gue untuk pribadi, gue lebih baik mining di tempat yang udah gue jalani sekarang. Dan gue juga sebenarnya lagi males banget sama yang berbau kripto ya. Kayak ya kalau kalian lihat berita ya, lagi sedih semua nih ya, resesi gitu ya. Tapi kalau kalian perhatiin, dolar naik gitu. Jadi gue jadi berpikir, apa gue beli dolar aja sekarang ya, bahkan harga emas aja turun gitu ya. Jadi kalian juga harus lihat situasi dimanapun buat investasi. Lihat nih, harus cermat dan jangan lupa update berita. Dan intinya juga jangan terlalu fanatik sama sesuatu hal ya, apapun itu. Contoh terlalu fanatik sama sebuah aplikasi yang tentunya kalian juga belum begitu paham. Daripada nanti kalian jadi trauma, kecewa sendiri, malu sendiri, ya lebih baik biasa aja. Dan kalau emang benar-benar terbukti ini adalah sebuah gagasan yang bagus, ya harusnya segera diluncurkan dan mainnet. Kita doain aja semoga mainnet dan gak perlu ada revisi lagi dari mainnet kapan, terus revisi lagi white papernya gitu ya, kelamaan ya. Karena gue yakin masyarakat di seluruh dunia udah nunggu ini dan tentunya udah gak sabar pengen cepat kaya. Oke, so mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.